buka itu di Kisah Para Rasul, coba. Kisah Para Rasul 13:23, ayo. 1 Yohanes 4 ayat 14 itu baca. Jangan lari kemana-mana. Kis 13:23. Kis 13:23 kita buka yuk. Kis 13:23 yuk. Yohanes 3:16 juga Bang Kuira. Yohanes 3:16. 23. Nih. Ini keren nih. Kalau diskusi tuh ya by data lah dari tadi congor mulu. Contoh, surah 106 ayat 3, surah 27 ayat 91, baca itu. Siapa yang Nah, kayak begini, kayak begini nih. Ada tertulis, bagus. Ya, itu tertulis, baca itu. Al-Hijr 6, baca, tertulis itu semua, bukan bohong-bohongan. Ini nih, besarin dulu. Izin Ustadz, besarin. Jadi tidak ada sama sekali tuh Yesus mengenal karisteng ya teman-teman. Yesus tidak mengenal kakakku, enggak. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus juru selamat bagi orang Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Jadi ini Bani Oten, ini Bani Paulus. Itu tulisan Paulus. Tulisan Paulus, baca 1 Yohanes 4:14. Sekarang itu saya bantahkan. Ini di sini juru selamat bagi orang Anda Israel. Kan tidak mengakui Paulus. Ngapain kau bawa nama kita yang tidak percaya? Coba kasih data Yesus juru selamat bagi karisteng. Coba sekali-sekali lah. Ayo. Ayo sekali-sekali kasih data Yesus juru selamat bagi orang Kristen pemakan babi. Coba kan keren gitu. Kalau Allah ya ini Tuhan data kami, kamu Markus 16 ayat 15. dengar nih dalam Islam nih. Kalau Allah di dalam Al-Qur'an kami di surah Al-Maidah ayat 3 ya, ini kata Allah ya, Allah berfirman. Ini potongannya ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Sekarang konfirmasi dari Yesus ada enggak? Yohanes 3:16 baca. Bunda yang baca yuk. Ya aku Yohanes baca lah. Mana di situ disebut Kristen mana? Kasih Allah akan dunia ini. Al-Maidah ayat 3 bukan itu isinya, Sehingga dia menjadikan anaknya Sehingga tunggal dia gitu. mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Anaknya menjadi tumbal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan tidak binasa, Bunda, melainkan Bunda. memperoleh Apa? hidup Percaya yang sebagai kekal. apa? Itu Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Al-Maidah. apa? Yesus percaya di sini yang sebagai memberi Tuhan. hidup kekal ya Coba. Tuhan. Nggak ada. Jangan kucuk. Yang Ya, memberi hidup kekal mana itu datanya Tuhan. percaya Nggak Yesus? bisa manusia, nggak bisa nabi, nggak bisa Mana? utusan. Aduh, Memberi hidup hotel kekal itu ini siapa, aduh pada Bunda? ngeyel ya. Bunda, Ngeyel yang memberi hidup kerjanya. kekal siapa, Sesuai nggak Bunda? Sesuai dalil. Iya Bang Kuira, yang memberi hidup Ya kekal percaya siapa? kepada Bapa satu-satunya. Percaya kepada Bapa satu-satunya, Allah yang benar dan Yesus utusan. Cari tahu itu apakah Allah ada ini tertulis dengan kami beda, utusan bro. itu adalah Tuhan. Bukan, kalian punya Tuhan beda dengan Jadi kami. kasih Jangan saya data ya, kasih saya data di Biblemu, Yesus juru selamat bagi karisteng. Kalau yang ada itu Baca. Yesus juru selamat bagi Yohanes orang 1:14. Israel, saudara-saudara. 1 Yohanes Jadi Yesus tidak baca. mengenal sama sekali, tidak ada legalitas dari Yesus tentang karisteng. Tidak ada. Matius legalitas. 28 ayat 19. Karena itu Nggak pergilah ada di situ jadikanlah tertulis semua karisteng. bangsa muridku Yesus dan berkata, baptislah aku mereka dalam diutus nama hanya Bapa, kepada Putra dan Bani Roh Kudus. Israel. Nah, seluruh bangsa. Ya. Jadi kalian seluruh itu bangsa. mimpi di siang bolong ya teman-teman. Lalu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat Aduh, 8. gelap. Tetapi kamu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus turun ke atas kamu dan Aduh, kamu Mama akan Elo menjadi lagi. saksi-saksiku Sekarang di Yerusalem, yang saya di tanya, seluruh di mana Yesus di seluruh juru Yudea selamat dan Samaria kepada sampai karisteng. ke ujung Mana? bumi, sampai Di ke mana Puncak Yesus? Batu. Di sini kalau kita baca di sini ya, Yesus juru selamat bagi Banyak data orang ini Bunda, Israel. banyak data. Ini Israel bun. Ya, Bun. dunia, Juru selamat ke seluruh bagi orang dunia, Israel. Nanti sampai kok ujung edit bumi. ya. Edit Waduh, ini Bunda, ganti di Bunda, sini ini baca karisteng 1 diganti. Yohanes 4:14. Ganti nih, ganti. Itu karangannya Diganti Paulus nih ya. yang kalian nggak percaya. Yesus Ngapain Pak bawa itu juru yang kalian nggak selamat percaya? bagi 1 Yohanes karisteng. 4:14 Edit baca lagi itu nih, seluruh edit. dunia, Mbak. Ini. Anda jangan Kan salah, gampang cari pertanyaanku. namanya. Pertanyaanku kan gampang. Di mana Yesus mengatakan dia juru selamat bagi karisteng seperti iman Sudah itu? dibaca tadi, tapi ngeyel Bunda. Mana Tapi sudah dikasih ada di situ tahu. karisteng tertulis? Akulah Tak jalan ada dan tertulis karisteng. keselamatan. Udah jelas dibuat. Di Gimana sini jelas Rasulullah apa? ya. Nggak ada di situ karisteng.
Kalian ini memang kan ada penumpang Kristen. gelap. Kalimat di Ya kalian kan, Bible ya kalau nggak ada Kristen, kenapa kau? Yang Kenapa mengikut kau Yesus sebagai itu, Kristen yang mengikut mengaku-ngaku? Yesus. Tahu nggak Pengikut kalau Kenapa Yesus. kau Kristen Seluruh mengaku-ngaku bumi. juru selamat? Yesus juru selamatmu, kenapa kau ngaku-ngaku? Sementara Iya dong, Yesus tidak kami mengenal muridnya. kalian, tidak ada konfirmasi Kami dari muridnya, Yesus. kami murid Yesus, Harusnya. juru selamat kami Yesus. Harusnya. Sudah Nggak diinjili kami sampai ke seluruh Harusnya bangsa. ada konfirmasi Ya, dari oleh Yesus, murid-murid Yesus, Bun. oleh Harusnya pengikut-pengikutnya ada konfirmasi Bunda. dari Yesus. Kalau Bunda mau tolak silakan. Seperti kami di Islam, ya. Sama seperti kami juga di Kristen, penginjil-penginjil itu mengabar Injil sampai ke seluruh bangsa, ya, sampai ke Medan, ke Pancur Batu. Nah, itu harusnya ada jelas, pengesahan ya. dari Datanya ada Tuhan tadi itu sudah loh. dibaca. Bunda Rahmanola silakan. Nggak ada. Markus Mana 16 di ayat situ 15, tertulis lalu ia Kristen? berkata Mana? kepada mereka, pergilah Ah, ke di mana seluruh tertulis dunia, Kristen? beritakanlah Kau Injil punya tahu, Pergi kepada ke seluruh segala dunia. makhluk. Oh, itu katanya. tambahan itu ya. Paulus. Oh, oke. Yang Oh, Bunda Markus tambahan Paulus. itu ya. Yang Saya Markus surat 16 saja ya. kalian Markus tertarik. 16 Iya. 9. Yohanes Kadang Markus dibilang 16 9 sampai kuira 20 ya. dibilangnya kadang Paulus itu sesat. Bukunya Oke, dibawa-bawa. oke. Dia dong. menggunakan dalil Paulus kan gitu. Sekarang kita buat Dibilang nggak Yohanes. sesat si Paulus, Tunjukkan ini ke tapi kamu. cinta kali sama tulisan Paulus. Ini Bagaimana Bunda kisah ini? para rasul ini Ini, bukan Mbak. Paulus, Ya ini udah. si Paulus Lukas. itu Tulisan di Galatia Paulus itu 1 kisah ayat para rasul. 17, Kalian bilang dia penyesat berdakwah si Paulus. Clara. Kenapa Lukas. kalian cinta Yang nafsu mana membaca ini Lukas bukunya? ini? Intinya tidak ada dikenal Kristen oleh Yesus. Yesus sudah terangkat. Kristen Betul. penumpang gelap ya. Setuju, Hanya Mbak. ngaku-ngaku. Bukan ngaku-ngaku. Hanya ngaku-ngaku Arti kalian. Kristen Kalau itu kalian bukan memang agama, benar tapi itu pengaku ngakunya ajaran pengikut Yesus. Selesai. Yesus, harusnya Yesus konfirmasi dong. Nggak ada, nggak perlu Harusnya Yesus konfirmasi kayak gitu. kalian. Nggak ada Oh, konfirmasi. Yesus nggak pernah mengatakan Nah, sekarang, dia itu adalah ini saya mengenal tanya, Kristen. Mbak, Nggak ada diam dulu, bang. Mbak. Bunda, Kalian Bunda itu sabar dulu, Mbak. Jangan halusinasi sabar dulu. tingkat tinggi. Tulus, Mana tunjukkan datanya? Mana saya datanya? dalil. Yesus itu juru Mbak, selamat bagi ya. Kristen. Oke, dia. Mana Gantian, datanya? gantian. Yesus juru selamat Oke, bagi gantian. Kristen. Tunjukkan Kasih saya dalil di data, Quranmu gantian apa? Kasih data, di kasih mana data. Muhammad Biar kita ini tahu, menyebutkan dia ternyata adalah ada memang ya. untuk Muslim di Ya, mana kita coba? baca nih Yesus juru selamat untuk Kristen. Ya. Mana? Nggak ada untuk manusia, seluruh manusia. Kalau nggak ada yang tertulis di sini adalah 14. Bani Israel, ya jangan kalian terlalu besar kepala lah. Kalian nggak dikenali, makanya Matius 7 21 sampai 3, Yesus akan mengusir kalian. Nyahlah kau Kristen, pemakan babi yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Matius Anda betul. 7. Nggak sadar si Bunda ini Kenapa? bahwasanya di situ Aku Yesus Tuhan, yang dia berhak Tuhan mengusir, memanggil aku yang Tuhan, berhak mengusir kelak di akhir berlipat zaman. demi namaku, mengusir setan demi namaku. Hanya Bunda Rahma ini yang Bermujizat demi mengusir. nama aku, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada Itu mereka. Tuhan, Bunda, Nyala kau Matius Bunda 7 ayat Dani, 21. nyala Di kau situ dia Kuira. mengklaim dia Kau Tuhan. akan diusir ke neraka jahanam. Nggak apa-apa diusir apa? Hancur. Daripada masuk neraka, Hancur surah kalian. 19 ayat Matius 71. 7. Matius 7 Surah itu kau diusir 19 ya ayat ke neraka 21 lah masuk kau neraka. itu. Masa kau diusir ke surga? Diusir ke neraka lah. Matius 7 baca itu, Matius 7 21. Iya. Bagi yang memanggil Surah aku Tuhan, Maryam, Tuhan, ayat berbuat demi namaku, 71, baca mengusir tuh, setan Bunda. demi namaku. Pada waktu Itu itulah aku akan asli terus terang itu. kepada mereka. Nyahlah kau kampret. Betul. Kau membuat kejahatan. Aku Diam dulu. Yang dienyahkan itu tukang cabut, siapa yang memanggil pembunuh, Tuhan? penjina, Istirahat dulu. pencuri, Kristen. menyembah berhala, menyembah batu, Istirahat dulu. menyembah pohon. Istirahat, Itu yang dienyahkan ke istirahat. neraka. Udah ya, Tuhan udah yang clear ya. mengingatkan itu. Tidak ada Di situ dia konfirmasi sudah dari mengklaim Yesus Tuhan, Sudah tentang datang Matius Kristus. 7. juga. Aku turun dulu ya. Lanjut lu ga? Iya. Aku pun turun lah. Malas aku sama Bunda ini ribut kali. Kenapa turun ya kalau ada luga ya? Takut sekali sama luga Jadi kalian ya. begini. Weh. Jadi begini, si Darni ini sama si Kuira ini belum cukup umur untuk menginjil, makanya Tuh, omongannya aku jemaat nggak ada abangku, bobotnya. bukan penginjil aku. Aku jemaat biasa. Aduh. Aku jemaat biasa. Aku juga, jemaat Capek. biasa Luga. Tadi kau udah turun, kenapa kau naik lagi? Iya, aku dengar suaramu yang apa itu, yang membosankan itu, mau ku hancurkan. Iya, rasanya mau ku hancurkan suara kau itu. Hancurkan suara kau itu. Begini loh Bunda Darni, Yesus itu memang benar Tuhan, tapi kalau orang tidak diberikan lisensi, tidak diizinkan menginjil, kau nginjil-nginjil, ujung-ujungnya kau yang jadi sampah di sini Darni.
Karena kau tidak diurapi Tuhan, cara menjelaskan kau itu tidak seperti itu menjelaskan. Makanya kau dibantah terus kan, dan kau memang tidak bisa melawan dia. Karena sebenarnya yang paling salah di sini bukan Muslim, kau yang salah. Karena kau nggak disuruh Tuhan, kau maju-maju. Makanya kau jadi kayak orang Dia yang gila. maju, menyesatkan umat gitu. Kau aja yang maju gitu. Kau aja. Begini Darni, saya ini Jawab dipilih dulu, kau Tuhan aja yang maju, sebagai- aku enggak. Jadi kalau nanti Yesus mengatakan, kenapa kau enggak menginjil Darni? Udah ada ayatnya Matius 28 ayat 18. Pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi gini, Untuk siapa itu? Untuk si Luga saja. firman Tuhan itu Jawab dulu, iya, untuk si Dan. Luga itu, Tetap- perkataan Yesus itu. Sebentar kau. Iya, kau dengar dulu aku bicara, gantian kita bicara. Di sini yang lebih salah itu kau sebenarnya, bukan orang Islam. Karena kenapa? Kau menginjil tidak diurapi Roh Kudus. Kau menginjil pakai kekuatanmu sendiri, makanya omonganmu seperti angin. Dibantahnya seenaknya. Jadi tidak ada kekuatan kau untuk melawan, karena kau, itulah yang dibilang di Yohanes pasal 35, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Makanya cara kau membantah, gak mampu kau melawan mereka. Kenapa kau gak mampu melawan mereka? Pertama, mamanya Yesus kau gak tahu siapa. Kalau kau nggak tahu mamanya Yesus, sampai dunia kiamat pun kau nggak bisa ngelawan mereka, Darni. Sampai dunia kiamat, Darni. Makanya kau kalah terus. Dia tahulah aku mama Yesus di bumi. Ya Maria Siapa? lah. Maria. Salah, Siapa? Bunda. Iya, Bunda Tanya Maria. aja orang Islam. Pasti orang Islam tahu. Si Roh Kudus lah, mamanya Yesus. Aduh, Itulah kau. Tipu-tipu kau itu. Iya. Itulah kadang-kadang Darni, aku pengen Dari mana kau tahu muncung itu? kau itu. Ayahnya pun nggak tahu. Dari mana muncung mau bisa ngomong kayak gitu? Coba. Ilmumu dari mana? Kitabmu dari mana kau ambil itu, yuk? Tadi Udah. ketika Bunda Rahma mengatakan semua kulakukan ini karena Bapak, harusnya kau ngomong gini, oh Bapak, kemana mamanya Bunda? Nah, pasti si Bunda Dharma pasti bingung, mamanya siapa lah, aku jawab si Maria apa Roh Kudus, bingung dia kan, diamlah dia. Tapi karena kau kuda ku ajarin kau kepala Enggak batu, lah. Enggak mau aku ikuti kau. makanya Enggak, kau enggak, kalah enggak. terus. Enggak mau Ya aku kalah lah ikuti kau. Enggak lah, enggak Makanya bisa kau kalah terus. Mana ada kalah? Mana ada kalah? Ngeyel aja nya Bunda Cuma Rahma. modal muncung aja nya kau Darni. Iya, Dan kau juga nggak model pintar muncul kau yang enggak ada belajar. datamu. Aku ngomong pakai data. Kan sudah kubilang, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Bapa itu cowok. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti itu istrinya. Hanya istrilah yang bersatu dengan suaminya. Darni kau ini Mana datamu itu, Duga? Istri Roh Kudus keluar dari Bapa. Apa itu? Roh Kudus bukan keluar dari tante-tante, tapi Roh Kudus keluar dari bapak-bapak. Kalau Roh Kudus keluar dari bapak-bapak, kemungkinan besar bapak-bapak itu suaminya. Aduh, Darni. Kau nggak takut Luga Makanya kau sama kalah terus. Tuhan itu? Luga, kau nggak takut sama Tuhan, Luga? Oke. Kau karang-karang Boleh. Alkitab itu. Boleh nggak, Bang Arif, Ustadz Arif, bisa nggak saya ceritakan mimpi saya ke si Darni hari ini? Ada mimpi terbaru. Ya Kapan, silakan. kapan Waktu lagi kita mimpi, mobil dulu lah. mimpi Bukan terbaru dari awal, ini? Dari awal. Waktu satu Kapan mobil mimpi dengan kau ini, Elohim. Luga? Iya. Waktu satu mobil. Jadi gini. Yang dilindas itu siapa? Gitu. Biar bulan nih nanti bisa ini. Nanti diserahkan Pak Burani. Kalau Aku pun nggak bisa salah nanti kan- ya cerita ya, Bang Arif. Mimpi aku Iya, si Luga ini sebentar. dipijak-pijak Yesus, ya. Ya, aku Sabar mimpi juga ya, dulu. Bang Arif. Yesus mengatakan kepada aku, si baru- Luga ini dipijak-pijak. Nah itu. Butet, bisa nggak kau diam dulu? Opung kau lagi Iya, bicara di sini. gantian. Silakan dulu.
Luga, yang Jadi- waktu mobil dari awal lah ada cerita. Iya. Jadi kan kemarin kan datanglah si Slayer, bocil umur 16 tahun, Bang Luga. Aku mimpi katanya. Apa mimpi kau? Bang Luga naik Rolls Royce. Sama siapa aku naik Rolls Royce? Ada Bapak, ada Roh Kudus, perempuan bersayap dia. Terus ada Tuhan Yesus duduk di belakang sama Bang Luga ngobrol-ngobrol. Jadi Allah Bapa sama Roh Kudus duduk paling depan, aku sama Yesus di belakang ngobrol-ngobrol. Jadi ketika kami lagi naik Rolls Royce nih, terlindaslah si bom-bom perutnya sampai pecah. Nangis-nangislah si bom-bom. Bom-bom bilang begini, udah menyesal aku ketika aku di bumi, aku tidak percaya Luga sebagai nabi, aku minta ampun, aku menyesal. Dan akhirnya Tuhan bilang udah nggak ada harapan lagi kalau kau minta ampun, kata Tuhan. Itulah, jadi aku juga kaget. Ternyata Bapak itu seleranya juga mobil mewah ya, luar biasa juga nyala Bapak nih. Terus mimpi yang kedua nih, ini orang yang sama nih, si Slayer juga. Sebenarnya Bang, aku mimpi sekali lagi. Apa mimpi kau? Jadi Bang Luga itu duduk di atas singgasana, di atas tahta bermahkota. Ya, pertama kan masih belum selesai juga. Ada yang kelindes kan? Siapa yang kelindes itu? Si bom-bom perutnya pecah. Pas perutnya pecah, keluarlah si Edis dari perutnya si bom-bom gentayangan. Aku juga kaget. Nah tadi ku pikir-pikir, kemana lah si Darni ini. Nah jadi kemungkinan besar ini Darni ada di mimpi yang kedua ini. Jadi di mimpi yang kedua ini barusan nih. Si apa? Sebentar dulu, kau diam dulu. Kau kalau nggak di mute ngoceh mulu. Nah, mimpi yang kedua, Bang Luga duduk di atas tahta bermahkota kan, pakai jas katanya, pakai jaket yang indah. Lalu si Bom-Bom dan si Edis disalib, ada Sopiatul, tapi ada satu lagi Bang di pojokan, nggak agak jauh dia, jadi nggak jelas. Aku curiga tuh si Darni disalib. Nah jadi Aduh, makanya lucu kali kau. aku jadi masa Bom-Bom disalib sama si itu, sama siapa namanya, si Bom-Bom disalib sama si Edis TV. Kebetulan kan si Bom-Bom ini kan pacarnya si Darni ini di alam di alam goib. Mereka pacaran secara goib. Nah itulah aku curiga, karena ajaran Bom-Bom dan ajaran Darni itu kan sama-sama Tuhan tidak berkelamin. Jadi makanya Darni, kau bertobat Darni. Makasih Bunda Tina. Nah jadi Darni begitu, aku curiga nih sama Darni nih, disalibkan si Darni. Alamak, makin bahagia lah aku dapat mimpi terus dari Tuhan. Enak kali lah hidup ini ya, ya ampun Tuhan. Udah dapat saweran, masuk surga, duduk di tahta lagi, sementara si Darni nambal terus. Udah ngumpulin duit 1000 tahun, baru 200 juta. Darni. Kemungkinan besar si Darni ini nanti bisa dijadikan istri keduanya Bom-Bom di neraka ini. Gimana Darni? Setuju gak kau? Terserah kau lah, mimpi ngarang-ngarangmu itu. Itu bukan ngarang, orang yang mimpi bocil umur 16 tahun kok, bukan aku yang mimpi. Dengar. Bukan aku yang mimpi. Indra keenamku mengatakan kau itu berdusta. Nah itu, indra keenamku Ngarang aja kau. berbicara. Yang Kau mimpi ini itu bukan ngenyek. saya, si Slayer. Si Slayer juga agamanya Islam kok. Kau pikir Bang Luga, aku agamanya kan Islam Bang, cuma aku mimpi Bang Luga terus. Mantap lah bro, gue bilang. Jadi gimana Darni? Lemas kan si Darni dengerin mimpi itu kan? Masa? Nah, jadi gini teman-teman ya. Sebentar ya. Setelah mimpi itu,
maka terjadilah pertempuran antara bom-bom Surombom dan Edis TV Kudis Maridis. Terjadi pertempuran tadi malam, benar nggak Ustadz Arif? Ada nggak pertempuran hebat tadi malam antara bom-bom Surombom dan Edis Kuridis? Betul. Betul, habis mimpi itu mereka berdua disalib. Karena kenapa? Keduanya adalah manusia berdosa. Makanya disalib bom-bom Surombom. Nah, aku curiga yang di sebelah pojokan itu si Darni. Cuma aku memang belum bisa ngomong. Karena si Darni ini kulihat bisa jadi ratunya Tritunggal Udin Petot. Gimana Darni? Mau nggak kau Kutangkis kau juga. menjadi... Hup, 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 hup. Serang dia, serang si Luga. Kubal balik kau Luga, kubal balik. Yesus mengatakan kupijak-pijak si Luga itu. Tenanglah kau, boru katanya sama aku. Nah itu. Boru. Biar tahu kau, aku juga datangnya Tuhan Yesus sama Udah aku. duduk. Tenanglah kau. Udah. Si Luga itu sebentar lagi kuhabisin itu katanya. Hati-hati kau. Oh. Loh. Bagaimana mungkin kau mengatakan sudah dalam 1 bulan ini udah 4 kali dapat mimpi, dapat penglihatan. Di kitab Ayub mengatakan bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan tanpa disadari banyak orang. Tuhan tuh berbicara. Kenapa Tuhan berbicara sama aku? Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Dikasih tahulah, barang siapa bergaul karib dengan dia, maka perjanjiannya diberitahukan. Jadi, tolong Bang Info Mata Lensa sebagai ketua dari media dari King of King, tolong dibikin gambarnya. Edis Bom-Bom Sopiatul disalib. Lalu ketika disalib, Luga Tambunan duduk di atas tahta seperti raja bermahkota. Kurang enak apalah Darni hidupku ini. Udah selamat, dapat tahta lagi dari Tuhan. Makanya Darni bertobat kau. Susah kali kau diajarin. Dulu, Luga, aku maaf ya, kurang. Tadi nggak ada aku mimpi. Aku nggak mau dusta kayak si Luga. Sorry, nggak ada datangnya sama aku, nggak ada. Maaf. Tuh kan, akhirnya kan Tuhan negur kau kan? Bukan, karena aku nggak Iya. biasa menipu kayak kau, bukan kayak Iya kau. sama loh. Udah pengalaman kau yang tipu-tipu itu. Sebentar, Aku nggak bisa. sebentar, Iya. sebentar Aku Darni nggak, ya. aku nggak bisa nipu, terus terang aja. Begini Darni ya. Nah, kau bilang tadi kan Yesus datang ke aku. Tiba-tiba Tuhan menegur Bilang kan kau nggak kan? ada. Aku karena Tiba-tiba gondoknya aku bicara Tuhan sama menegur kau sehingga Tapi kau kalau harus kau, minta maaf. kau bilang Kuralat kau ke bilang. surga, naik Rolls Royce kau sama sama Tuhan Yesus. Naik Rolls Royce kau sama sama Tuhan. Kan menipu kau itu. Darni, Ada pula naik Rolls Royce di surga. Darni, apa salahnya kalau Rolls Royce ada di surga Darni? Gak ada yang salah. Apa salahnya coba? Kalau di surga ada Rolls Royce. Batman dia. Justru Bapak. Hah? Apa Ini ikut salah? Batman kau ini. Jadi gitu. Jadi orang di surga itu kan tempat yang indah, tempat yang mewah. Nggak mungkin lah awak jalan kaki, ya kan? Di bumi aja kita kalau jalan kaki kan capek, apalagi di surga. Jadi makanya Tuhan kasih hadiah kepada saya Rolls Royce. Ternyata Bapak juga punya Rolls Royce. Mereka, Bapak dan Roh Kudus suka jalan-jalan keliling surga naik Rolls Royce, mendatangi anak-anaknya, umat-umatnya. Gitu. Kalau saya berbohong, tentu Tuhan sudah mengutuk saya. Iya kan? Kalau saya berbohong, Tuhan sudah mengutuk saya, Darni. Jadi makanya saya tidak berbohong. Jadi sebelum sebelum waktunya terlambat, bertobatlah kau. Lagian awak cuma naik Rolls Royce pun salahnya. Awak di bumi udah nggak punya mobil, di surga pun kau larang awak punya mobil. Gimana ya kau Darni? Kalau di bumi aku punya Rolls Royce boleh nggak? Darni jawab. Lo ada uangmu ya beli. Nah terus apa salahnya? Saya di surga punya Rolls Royce, wajar awak udah nginjil-nginjil terus.
Ya udahlah, Tiap hari sukamu aja lah. 24 jam. Suka hatimu aja lah. Mau naik apapun kau terserah lah. Nah, makanya Yang gitu jelas, dong. setiap ucapan kita akan dicatat semua. Penipuan-penipuan kita, kejujuran kita semua dicatat ya. Ada. Itulah buku kehidupan. Kan kau tahu kan? Buku kehidupan kita nanti dibuka. Kau kalau Begini, menipu kau Darni. selama ini, hati-hatilah kau bertobat. Ya. Begini, Itu. Darni, ya. Kalau saya menipu, maka Tuhan akan menghancurkan saya. Tapi kau lihat kan, hidupku semakin hari makin bahagia, semakin kaya raya, semakin diberkati Tuhan. Iya kan? Apa salahnya? Kecuali aku membunuh, berzina, bercabul. Ini aku menjaga hidup supaya bisa memberitakan Injil Tuhan yang benar. Tapi karena kau, Darni, kau sombong dengan gereja Adventmu itu. Makanya kau, gerejamu pun gak diberkati Tuhan di Indonesia ini kan. Mana pernah ada orang Advent dibawa ke surga. Makanya kau jangan iri orang dibawa ke surga, kau marah. Kalau orang gak maunya, kau gak bisa disaingin. Bertobat kau. Aku yakin kalau kau bertobat, kau pasti cepat dapat suami, Darni. Nggak dibiarin Tuhan kau menjanda, diberikan langsung. Bang Luga, kalau sekarang ini suami. aja aku mau nikah, Bang Luga, ada duda itu antri, biar tahu kau antri. Tapi nggak diizinkan oleh Yesus. Aku nggak mau Tapi kawin lagi, nggak mau kawin lagi. Bukannya aku Luga. sengaja dibikin Tuhan kau nggak ada keinginan kawin karena Tuhan nggak pengen kau bahagia. Keinginan untuk malah aku sebentar. sekarang bahagia. Sekarang aku bahagia, nggak ada orang yang ngurus-ngurusin aku, nggak ada yang larang-larang aku. Mau kemana aku mau pergi aku sendirian, mau shopping, nggak ada yang larang aku. Mau main badminton aku boleh, mau kemana aku pergi suka hatiku. Coba kalau punya suami, melangkah sedikit keluar, dari mana kau? Oh iya, sudah sama laki-laki kau kan? Pasti katanya nanti. Enaklah sendiri. Oh jadi tidak ada rupanya suami yang baik yang mendekati kau rupanya ya selama ini ya. Pasti suami yang jahat semua ya. Bukan, aku lihat semua di mana-mana para suaminya itu, para ibu-ibu itu banyak mengeluh. Biar tahu kau. Kenapa mereka mengeluh? Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, pasti dia bahagia. Makanya Darni nggak diizinkan Tuhan kau bahagia karena memang kau masih sesat. Coba kau ikuti itu katamu Luga, Rasul Luga. Katamu Luga itu. Tapi karena Tuhan menyayangi aku, Tuhan memberikan aku berkat, yaitu anakku dua cowok yang ganteng-ganteng. Biar tahu kau. Sebentar lagi menikahlah anakku, dokter gigi calonnya. Ku undang kau nanti. Datang kau Luga, kau kasih nanti amplopmu besar. Kau kan sudah dapat uang triliunan. Berapa nanti ampaumu sama anakku? Tumben kau mau mengundang aku rupanya. Biasanya ngamuk-ngamuknya kau. Iya, kita kan ngamuk karena diskusi. Habis diskusi, ya kita berdongan lah. Nggak pula jadi musuhan kita. Ya udahlah. Iya kan? Iya, tapi kau Roh Kudus Ibu percayalah. Mama Yesus ya Pak. Apa Bang Arif? Iya, dia nggak percaya Roh Kudus perempuan, gimana Enggak lah. mau masuk surga? Enggak percaya aku. Sampai datang Yesus juga aku nggak percaya. Ada Roh Kudus adalah istri dari Yahweh. Nggak percaya. Nggak ada data soalnya. Coba ya, kita baca dulu ya. Alkitab Aku juga bawa mengatakan data ya. seperti ini. Ayo, mana Iya datanya? kan? Alkitab Dataku mengatakan juga ya. seperti ini ya. Gimana? Dikatakan Roh Kudus yang akan diutus. Darni, kayaknya ini kalian berdua di laga-laga sini, yang lain pada ketawa-ketiwi. Iya. Laga-lagaan sih. Yang kita omongin di sini firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengena ke semua ajaran maupun agama. Karena yang kita omongin Tuhan, bukan yang kita omongin gosip. Ngerti kau? Bukannya di laga-laga.
Ini juga ilmu. Roh Kudus perempuan. Roh Kudus itu adalah Tuhan perempuan. Kenapa harus ada Tuhan perempuan? Karena Tuhan perempuan ini adalah mewakili sisi kelembutan kasih sayang seorang ibu. Ketika kita lahir sebagai anak kecil, gitu kan, kita langsung disusui oleh ibu kita. Kenapa bukan ayah kita yang menyusui? Kenapa harus ibu? Coba, ada nggak anak-anak di sini yang baru lahir, tiba-tiba ditetein sama bapaknya? Kan nggak ada kan? Kenapa? Karena cinta kasih seorang ibu itu berbeda dengan cinta kasih seorang ayah. Dan kita membutuhkan keduanya. Sebagai anak, kita membutuhkan keduanya. Ketika kita minta jajan, kita minta kepada ayah kita. Ketika kita bersedih, kita dihibur oleh seorang ibu. Itu adalah gambaran dari kasih sayang Tuhan yang disebut Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itulah yang direpresentasikan ketika Yesus pergi naik ke sorga, dikatakan, Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim. Yatim itu apa sih? Orang yang tidak punya ayah dan ibu. Yatim piatu. Makanya Roh Kudus menghibur. Kalau Roh Kudus menghibur kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita damai sejahtera, bukankah itu adalah gambaran dari seorang ibu? Coba, ketika kita di perut ibu kita pun, kita 9 bulan. Makan tidur, udah gede, lahir, udah lahir pun dikasih lagi menyusui, dipeluk-peluk, dibecanda-becandain. Kalian udah pernah rasain lah yang punya anak. Seperti itulah kasih Tuhan. Ada loh ayatnya di di kitab Keluaran. Sama seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan mengajari engkau. Itu ayah. Bagaimana dengan ibu? Ibu itu penghibur. Makanya Yesus berkata, aku akan mengutus, Bapa akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu penghibur. Penghibur itu hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sisinya lembut. Dia lebih banyak mendengarkan. Kalau seorang ayah itu dia tidak mendengarkan, dia banyakkan menasihati kita. Tapi kalau seorang ibu, tempat kita curhat, mama gimana dong gini. Itu kan adalah gambaran dari Tuhan. Dan itulah makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut sifat-sifat Tuhan, gambar Tuhan, wajah Tuhan. Makanya kalau kita melihat seorang perempuan kan, seorang laki-laki melihat seorang perempuan kan terisi seluruh hidupnya. Udah nggak ada yang kurang. Tapi ketika si Adam aja, ketika dia diciptakan sendiri, dikatakan dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Dicari, nggak ada yang cocok. Sampai Tuhan menjadikan perempuan bagi dia, maka Adam itu penuhlah sukacitanya. Dan dia berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi, suami istri itu adalah lambang dari Tuhan. Lambang dari Tuhan. Memang Roh Kudus itu disebut Roh Tuhan. Kenapa dia disebut Roh Tuhan? Karena dialah yang memberikan semangat hidup kepada seorang laki-laki. Bahkan Roh Kudus juga yang memberikan kehidupan kepada janin. Ya kan? Roh Kudus juga yang memberikan kehidupan kepada janin. Makanya dia disebut roh. Roh itu memberi hidup. Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna, tapi rohlah yang memberi hidup. Siapa yang memberi hidup? Laki-laki pun kalau nggak ada perempuan nggak bisa hidup. Ya, makanya laki-laki bekerja keras, berjuang, mencari nafkah demi hanya untuk mendapatkan seorang perempuan. Karena kenapa? Karena perempuan itu adalah kehidupan dan semangat seorang laki-laki.
itu adalah gambaran dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa juga kalau tidak ada Roh Kudus juga dia juga nggak semangat menciptakan langit dan bumi ini. Jadi Allah Bapa. Pertanyaan dulu, stop dulu. Matius 1 ayat 20. Kau jelaskan dulu ini Luga. Tadi kan kau bilang Roh Kudus itu adalah istri daripada Bapa. Ini coba jawab dulu ini Luga. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, coba. Sebab jelaskan itu. Sebab anak yang dikandung dari Roh Kudus. Sebab anak yang dikandungnya, maksudnya sebab anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Tadi kan kau bilang Roh Kudus itu istrinya Bapa. Iya, kan makanya ini anak di itu di dalam kandungan Maria Roh Kudus ini. Ya betul, berarti dititip. Iya, dititip kan dititip sama. Jadi maksudmu istrinya Bapa di dalam Maria, di dalam perut Maria gitu. Yang dari Roh Kudus itu kan. Begini loh. Dari Roh Kudus itu kan. Begini loh. Roh Kudus itu bisa memenuhi seluruh alam semesta ini. Jadi Roh Kudus itu juga bisa menitipkan anaknya sendiri di dalam perut Maria. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu lagi nitipin anaknya di perut Maria. Sebab anak yang kau lahirkan itu kudus anak Maria, bukan anak Maria. Sekarang yang 21-nya, tunggu dulu. Yang 21-nya dulu. Anak Allah. Sebab ini nih. Yang 21-nya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi Bunda Rama nanya, mana ayat Yesus menyelamatkan umatnya? Nah, ini dia ya, menyelamatkan. Sekarang, di ayat 21 yang dilahirkan Yesus. Nah, gimana kau ini? Makna Roh Kudusnya. Yesus kan ketika malaikat Gabriel itu berbicara kepada Maria, dikatakan gini, Maria engkau akan hamil, mengandung. Bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku ini belum bersuami. Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Perhatikan garis bawahi anak Allah. Jikalau disebut anak Allah, tentu dia orang tuanya adalah Allah. Baik Bapa adalah Allah, baik ibunya juga Allah. Karena dia disebut ini bukan anak Maria, bukan anak Yusuf, tapi anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah, bukan anak Jadi kau Maria. ini udah patah kau sekarang ini Luga. Ini ya kawan-kawan 902 penonton. Ini si Luga selama ini mengatakan Roh Kudus itu adalah istri dari Bapa. Dia sudah patah di sini ayat 22. Hal itu terjadi ayat 21 tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti Roh Kudus itu jadi Yesus. Bagaimana kau bilang Roh Kudus itu istri Bapa, sedangkan dia di sini menjadi seorang laki-laki yaitu Yesus? Gimana kau ini juga? Oke, gini ya. Udah abrul kau itu. Gini ya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia pernah minta pertolongan sama Maria? Pernah nggak dia minta pertolongan sama Maria? Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Yesus ketika membuat mujizat, dia tidak pernah minta tolong sedetik pun, setitik pun sama si Maria. Kenapa Yesus tidak pernah minta pertolongan si Maria ketika Yesus bangkit dari kematian ataupun membuat mujizat? Jawabannya adalah karena Maria itu ciptaannya sendiri, bukan orang tuanya. Bagaimana mungkin Maria yang adalah ciptaannya Yesus
diangkat setinggi-tingginya menjadi mama dan orang tuanya. Tetapi kalau ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia membangkitkan orang mati memakai kuasa Roh Kudus. Jangan kita bilang Yesus membangkitkan orang mati memakai kuasa Kau Maria. jangan lari dulu. Karena Luka. tidak ada ayat. Kau Sebentar. jangan lari dulu. Kita sekarang membahas istri dari Bapa. Iya, Kau bilang. makanya Sekarang dengar. di sini Roh Kudus itu sudah menjadi manusia. Itulah Yesus namanya. Salah, Di mana Sekarang saya dasarnya tanya. kau Oke. mengatakan Roh Kudus Oke. itu istri Bapa, sedangkan Oke. di sini dia jadi laki-laki, yaitu Yesus, Oke, Sang Juru sekarang saya Selamat tanya. itu. Sekarang saya tanya, ketika Bapa menjadikan alam semesta, dia pakai kuasa dirinya atau pakai kuasa Roh Kudus? Coba dijawab. Ketika Allah Bapa menciptakan alam semesta, dia memakai kuasa dirinya sendiri atau pakai kuasa Roh Kudus? Dia kuasa dirinya lah, jadilah terang. Salah, Darni, salah. Kan ini Sebentar. waktu kejadian penciptaan itu sang anak juga ikut bermain-main kan, disayang dan disayang kan gitu kan. Itu siapa? Suatu penciptaan itu Yesus sudah ada, karena Yesus itu kan Sebentar. Bapa. Dia juga Iya, yang kalau memang sudah ada berarti sudah ada dari dulu berarti. memang kan sudah Makanya si dikatakan, makanya si aku Maria sudah bukan ada mama. sebelum Abraham. Iya, karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, maka Maria itu nggak bisa jadi mamanya, karena Maria itu baru diciptakan tahun 2000 kemarin. Paham nggak kau? Tahun 2000 tahun. Maria tercipta 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah ada jutaan tahun, Darni, bodoh. Makin lama makin bodoh. Terus yang kedua, ya, yang kedua, ketika Allah Bapa ingin punya anak, bisa nggak dia hamil sendiri? Coba jawab, Darni. Bisa nggak dia hamil? Yesus itu bisa nggak dia kalau seorang bapak Kenapa bisa kau nggak hamil? lari-lari? Jangan kau bawa-bawa ke situ, Luga, membenar-benarkan ajaran Enggak, saya sesatmu tanya. itu. Allah Bapa Sekarang bisa- kita enggak, ini saya- kembali ke laptop. Roh Kudus itu kau Tanya, bilang Allah- istri dari Bapa. Sementara di sini Roh Kudus Enggak. itu telah menjadi manusia. Makanya ku tanya. Itulah Yesus jadilah bumi. Sebentar, Jadilah- Darni. Sebentar, Darni, ya. Di mana dia Roh Kudus Kamu kok- itu istri fokus Bapa? dulu pertanyaan Dia sudah saya. jadi Kamu kan- Yesus Maka- istri Bapa. Dia sudah jadi Yesus. Sebentar ya. Saya tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Yesus. Roh Kudus itu bukan Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Bapak ini bisa hamil? Coba jawab. Kenapa kau lari pula ke Bapak bisa hamil? Bisa Gimana hamil ke nggak Bapak dia? mau hamil? Memang kau lah betul lah. Jawab Iya. pertanyaan saya. Nggak, Loh, nggak kalau mungkin Bapak itu. tidak hamil, berarti benarlah si Roh Kudus ini perempuan. Nah, betul berarti. Kayak mana Makanya di sini karena Roh Kudus Bapak sudah tidak bisa menjadi hamil, maka- Yesus. Roh Kudus itu telah menjadi Yesus. Ada datanya. Kau mana datanya? Ada datanya. Kau pakai apa ngomong? Kok Roh Kudus sudah Ini Oke, datanya sekarang ini. saya Ia tanya. akan melahirkan anak Iya, laki-laki dan engkau akan menamakan Roh Kudus dia menjadi Yesus. Yesus. Karena dialah yang akan Roh Kudus menyelamatkan Bapa umat bukan? manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi Enggak. supaya genaplah Coba. yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebentar. Kamu debat tidak fokus. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Fokus kita kan Roh Kudus istri Bapak. Jangan Berarti tanya-tanya Roh yang Kudus lain. bisa Kita hamil, Bapak kembali tidak. ke laptop. Roh Kudus yang kita bahas, Loh. bukan yang lain-lain. Bukan kau yang ngatur. Saya kan kau berdebat dengan saya. Kau harus ikutin dong pertanyaan saya. Nggak Kau bisa, tidak nggak berdebat bisa. dengan diri kau sendiri. Aku sekarang membantah kau. Nggak bisa. Roh Kudus itu Sebentar. Saya cuma memberikan pertanyaan kepada Anda. Anda harus menjawab, dan kalau Anda tidak mampu, bilang saya nggak mampu. Pertanyaannya kan Anda mengatakan Roh Kudus bukan istri Bapak. Roh Kudus adalah rohnya Bapak. Nah, pertanyaannya, Bapak yang kau panggil Bapak-Bapak ini bisa hamil nggak dia? Jawab. nggak mungkin bisa hamil, nggak ada ayatnya. Berarti Ada data. kalau Nggak ada data kau nggak bisa kita ngoceh. Sebentar.
Makanya berarti Allah Bapa ini tidak bisa hamil. Kenapa Allah Bapa tidak bisa hamil? Karena dia cowok. Ngerti nggak kau cowok? Luga Tambunan juga nggak bisa hamil karena Luga Tambunan cowok. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus bisa hamil? Jawabnya bisa. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh akan disebut anak-anak Allah. Barang siapa yang dipimpin oleh roh Allah disebut anak-anak Allah karena dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa melahirkan. Kita nggak mengarah ke sana, Luga. Kita mengarah yang dikandung oleh Maria, yaitu Roh Kudus. Bukan itu. Yaitu Yesus. Saya nggak, Roh Kudus itu menjadi anak laki-laki, yaitu Yesus. Saya kan tidak kau bilang Roh membahas Kudus itu istri Bapa. Ya, kalau Roh Kudus jangan adalah kau lari-lari kemana-mana sekarang dulu. gini, Fokus, begini ya. Kamu diam dulu. Kan temanya ini tiba-tiba gue dapat hikmat nih teman-teman. Inilah baiknya Tuhan ini. Kadang-kadang diberikan kita kemampuan menghadapi dajjal-dajjal yang bermanifestasi melalui Sidarni. Jadi gini, kan tadi kan temanya adalah Roh Kudus adalah istri Bapa. Kalau Roh Kudus adalah istri Bapa, maka Bapa tidak akan pernah bunting sampai selama-lamanya. Betul? Karena Bapak-bapak nggak pernah bunting. Nah, kalau saya tanya tadi Sidarni, apakah Bapak ini pernah bunting atau hamil? Sidarni bilang tidak bisa hamil. Ya berarti Roh Kudus lah istrinya. Dodong, masa gitu sama sih? Kenapa kau dodong kali, Luga? Kan sekarang kita fokus yang dikandung Maria itu. Bukan itu yang saya tidak membahas itu. Udah ganti tema. Bapa. Sudah ganti Sementara yang tema. dikandung Maria sudah menjadi laki-laki, yaitu Sudah Yesus. ganti tema. Yang gelarnya Tuhan. Nah, temanya udah diganti. Berbadailah kalian. Temanya udah diganti. Temanya udah diganti. Berbadailah kalian. Temanya kau diam dulu. Temanya udah diganti ya. Jadi sekarang Kuira dulu, pertanyaannya- Bang Kuira dulu masuk. Waduh, macet ular nih berarti ya. Enggak, saya Iya, kalau kalah saya dia. dengan Luga nggak mau komen karena saya minta dalil Tuhan perempuan tak ada. Oke, Pun nggak ada sekarang saya dalilnya. tanya Udah sama kau. sebenarnya sama Oke. aku pun dia udah patah ini. Oke, sekarang ku tanya sama Kuira. Apakah Allah Bapa bisa hamil? Jawab. Apakah Allah Bapa bisa hamil? Jawab. Tidak tahu. Itu kan maha besar, Oh, maha pencipta. Ngapain kita iya, apa? makanya saya tanya, dia bisa hamil nggak? Tidak tahu. Dia kan zat yang nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang. Kok jadi jat? Kok jadi samakan Tuhan kau dengan Tuhan orang Islam jat katanya? Bukan, maksud Padahal kau saya. agama Kristen. Iya, udah maksud gila. saya begini abangku. Dia kan maha besar, maha kuasa. Masa kita banding-bandingkan logika manusia? Maka saya nggak bisa Iya. tahu. Loh, kan sekarang kan temanya adalah suami istri. Yang bisa hamil di antara suami istri tentu istri. Apakah ada Roh Kudus istri Bapa? Ya jelas. Dia bisa hamil. Dikatakan anak itu dikandung dari Roh Kudus. Berarti dia dikandung berasal dari Roh Kudus. Dia bisa mengandung. Yohanes 3:5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia disebut anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bisa melahirkan Abangku, berdasarkan gini, ayat itu. aku dulu ngomong Bang Luga. Anda Jawab menggunakan dulu. logika manusia tidak mungkin sama dengan Tuhan. Yang menyangkut bunting saja bisa bunting diri sendiri. Contoh kuda laut. Bodoh, Sendiri dia bodoh. hermafrodit, cacing Sebentar, hermafrodit. sebentar, nggak nyambung omongan kau. Kau bilang kita ini di luar manusia. Ya kalau kau di luar manusia jangan kau ngomongin Tuhan. Bukan. Justru kita ini manusia diberikan otak oleh Tuhan. Tapi Tentu tidak bisa membandingkan sesuatu- beliau. Nggak bisa membandingkan. Lah kalau kau Berarti tidak setara dengan dia. kalau kau tidak bisa membandingkan dengan beliau, ngapain Tuhan ngomong sama kita tiap hari? Kurang ajar. Dia kan ngomong mulu melalui nabi-nabinya.
Ya wajar dong kita mikirin dia sesuai dengan otak kita. Tolol. Kenapa Tuhan ngomong sama kita? Ya karena memang kita segambar dengan dia. Contoh misalnya, pernah nggak kamu Tuhan ngomong sama kambing? Ya, tidak pernah. Sebentar, bodat. Jangan lilu kau. Pernah nggak, Kak? boleh. Kamu diam dulu. Kamu pernah nggak ngomong sama kambing? Kambing, gimana nih kabar kambing nih? Tadi saya ngopi loh, Ma. Kambing gimana kabarnya? Kalau kau ngomong sama kambing, berarti kau bukan manusia, tapi kau adalah kambing. Kita ini bisa berbicara apabila segambar. Apakah ada nggak yang pernah ngomong sama kucing? Bukan manusia. Tuhan kan bukan manusia. Kok Anda Tapi sama-sama? segambar, tolol. Beda segambar dengan manusia. Kau diam. Kamu diam dulu, tolol. Kalau Tuhan bukan manusia, kamu diam dulu. Kuinjak juga nanti batang leher kau. Aku pun puncak juga nanti lama-lama. Kau diam dulu. Si setan satu ini orang lagi ngomong. Oh ya, lanjut Gini. Iblis. Oh, ya, lanjut Iblis. Kenapa Tuhan ngomong sama manusia tiap hari? Tidak ada ngomong hari. Kau ngigau kau. Kurang ajar. Aku diam. Aku ngomong dulu, tolol. Oke. Nanti kuturunkan kau. Kurang ajar. Gini. Kenapa nabi-nabi atau malaikat atau Tuhan berbicara sama manusia? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak pernah berbicara sama kambing? Kenapa Tuhan tidak pernah berbicara sama kucing? Karena itu bukan levelnya, bukan gambarnya. Tapi kita ini adalah disebut anaknya. Sampai Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang makanan, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Yesus saja sudah menjelaskan bahwa Allah itu Bapamu. Allah yang adalah di sorga itu Bapamu, kata Yesus. Oleh sebab itu, berdoalah, Bapa kami yang di sorga. Ketika Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa kami, berarti kita ini sama segambar dengan Tuhan, kita anaknya. Kalau anak singa keluar, singa bukan? Ya singa. Nah, kita juga disebut anaknya karena kita segambar. Makanya Allah itu laki-laki. Allah itu juga perempuan, itu Roh Kudus. Makanya kita bisa ngobrol. Kalau Allah itu tidak segambar dengan kita, maka Tuhan gak akan mau ngomong sama kita. Paling dia ngomong, anjing, paling digituin sekali doang. Karena kita bukan segambar dengan dia. Nah ini coba Tuhan, anaknya aja turun, cerita sama kita. Jangan kamu khawatir masalah makan, sebab Bapamu akan mendandani kamu. Kita yang diajak ngobrol, kita diam-diam aja diajak ngobrol mula sama Tuhan saking dia sayangnya. Berarti kita ini anaknya. Kalau kita anaknya, berarti dialah ibu dan ayah kita yang sesungguhnya. Roh Kudus adalah ibu ketuhanan kita. Allah Bapa lah bapak laki-laki. Yesuslah saudara sulung. Itulah ajaran yang benar. Tapi si babu Katolik kurang ajar, si Darni dan si Queerlay ini setan ini. Sosok nginjilin agama lain, lu aja dajal. Aku udah ngomong. Makanya saya nggak izinkan ini. Nggak usah ngomong kau, jangan ngomong kau, kurang ajar, turun kau. Ngomong lagi kau. Membahas Anda itu. Begini abangku. Betul yang abang bilang Bapak ya. Cuma dari dulu kita pernah ketemu, tunjukkan dulu di Bible itu berapa dia perempuan, itu aja masalah kita. Lainnya kita sama. Loh, kau memang nggak punya otak ya? Yang namanya kalau ada bapak itu pasti ada ibu. Itu logika. Tidak ada ibu. Itulah jahatnya orang Katolik. Katolik lah yang menghilangkan Injil Thomas. Di Injil Thomas itu ada ibu untuk Roh Kudus. Makanya ada Injil-Injil yang tidak dikanon oleh gereja Katolik. Salah satunya Injil Thomas. Di dalam Injil Thomas itu Roh Kudus itu dipanggil ibu, ibunda, bunda kebijaksanaan. Makanya kau coba cari Injil Thomas. Kamu jangan bawa isap dengan Naila, nggak boleh gitu. Apa? Isap dengan Naila, patung isap dengan Naila itu jangan bawa-bawa ke sini. Ada tuan-tuan Injil Thomas. Tuan perempuan memang ada kok.
Buktinya semua yang di bumi ini laki-laki dan perempuan kok. Ya betul. Emang ada. Nah itu berarti bahwa itu adalah gambaran dari Tuhan. Anda tidak mengerti permintaan saya. Artinya, kalau memang ada contoh di Yohanes 1 atau di Maliaki, saya setuju. Anda tidak bisa menunjukkan. Saya kan sudah bilang berkali-kali ke muncungmu. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah, bukan gambar anjing, bukan gambar setan, bukan gambar binatang. Pas. Perempuan itu gambar Allah, berarti ada Tuhan yang gambarnya seperti perempuan. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Tapi Masa tak ada gitu aja lo tertulis. nggak ngerti-ngerti sih? Tapi tak ada tertulis. Perempuan gambar Allah itu sama aja, karena Roh Kudus itu Allah, tolol. Tak ada Goblok tertulis. nih Itu kelewatan. masalahnya, abangku. Makanya Anda saya bantah terus. Kamu Itu pura-pura nggak ada tertulis, memang kamu memang tujuannya mau nipu, bukannya Yang memang nipu kau saya mau tak kamu, cuma terbalik-balik nih. mencerah. Si Luga nih. Saya tak kamu, cuma terbalik-balik nih. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Sekarang saya tanya, Roh Kudus Allah bukan? Hah? Mau lari kemana-mana lah. Roh Kudus itu Allah bukan? Percuma dibahas itu. Kamu karena jawab, Anda nanti saya turunkan kamu loh. Apa betul? Enggak, saya tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Udah turun kau, kurang ajar, babi kau, Turunkan aja, nggak apa-apa. monyet kau. Dari tadi nggak nyaman. Turun. Dari tadi nggak nyaman. Bodat kau. Silakan naik yang lain. Roh Kudus itu Allah bukan? Tukang tambal ban jawab. Roh Kudus kan Allah. Berarti kalau perempuan gambar Allah, kalau perempuan babi gambar lupa, kau Allah, miskin kere kau. Jangan sok-sok kau hina aku. Roh Kau Kudus kere itu kali Allah kau. bukan? Baik kau. Baru digituin, udah langsung gugur imannya. Berarti kau bukan anak Allah kau. Luga, Baru dites kali imannya. nasihati kau. Harus ditampilin mulutmu itu. Berapa kali saya nasihati kau? Jadi kalau nggak salah, Kau mempermalukan Kristen, babi. sebentar. Jadi teman-teman, si Edi ini aku dapat bocoran. Jadi si Edi ini katanya ini hasil dari perkawinan silang antara iblis dan manusia. Monyet. Silakan Darni, maju. Silakan. Lagi mau dimaju kau. Tambal. Udah tumbang kau tadi. Kau bilang Tumbang Roh apa? Kudus. Kau bilang Roh Kudus itu istrinya Bapa, sementara Roh Kudus di situ yang dikandung Maria sudah menjadi seorang laki-laki, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Apa kau? Bukti Itu dari kau. sebentar. Mana ada kamu? Bukti Mana ada kamu? sebentar. Bukti dari Roh Kudus adalah perempuan. Belum pernah ada cerita Allah Bapa hamil. Itulah buktinya. Kalau Allah Bapa hamil, maka Roh Kudus bukan perempuan. Tapi karena Allah Bapa tidak pernah hamil tapi punya anak. Tapi misalnya kan waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Tapi pernah nggak diceritakan? Misalnya dalam kitab Kejadian, ya, dikatakan, maka hamil 9 bulanlah Allah Bapa, hamil 7 bulanlah Allah Bapa, maka lahir. Tidak pernah. Karena tidak pernah, maka jawaban satu-satunya adalah Roh Kudus perempuan. Karena Roh Kudus, bahkan Roh Kuduslah yang mengandung Yesus ketika dia berada di perut Maria. Roh Kudus pula lah yang membuat Maria hamil. Itu membuktikan kalau Roh Kudus itu perempuan. Udah tumbang kau Luga, gak usah kau Jadi bicara lagi kau. 1.200 penonton. Selama ini si Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah istri Bapak. Sementara di sini di Matius 1 ayat 20 sampai 22, di sini dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki. Roh Kudus itu telah menjadi seorang anak laki-laki, yaitu Yesus namanya.
Ya, jadi selama ini kan si Luga ini membawa dalil dari sini. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu istrinya Bapa katanya. Sementara di ayat ini dikatakan Roh Kudus di ayat ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus seorang laki-laki turun ke bumi. Apa kau lagi? Udah mati kau. Jadi teman-teman, inilah salah satu suaminya Darni namanya Edi.